Dalam penulisan karya ilmiah, kutipan, parafrasa, dan daftar pustaka bukan sekadar aturan teknis. Tiga hal ini menunjukkan kejujuran akademik dan melindungi tulisan Anda dari plagiarisme. Di video ini, Anda akan mempelajari keterampilan inti yang sering dipakai dalam tugas kuliah dan penulisan skripsi. Kita mulai dari memahami apa itu kutipan, kapan kutipan perlu digunakan, dan bagaimana fungsinya memperkuat argumen akademik. Lalu kita bedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, supaya Anda tahu bentuk mana yang paling tepat untuk situasi tertentu. Setelah itu, kita bahas teknik parafrasa yang benar, agar Anda tidak hanya mengganti beberapa kata, tetapi benar-benar menulis ulang dengan makna yang tetap sama. Terakhir, kita masuk ke sitasi dalam teks dan daftar pustaka menurut apa style edisi ke-7, lengkap dengan pola yang praktis untuk langsung dipakai. Kutipan adalah pengambilan gagasan, data, atau pernyataan dari sumber lain untuk dimasukkan ke dalam tulisan kita secara bertanggung jawab. Saat Anda mengutip, Anda sedang mengakui bahwa ide itu berasal dari penulis sebelumnya, bukan dari pikiran Anda sendiri. Fungsi pertama kutipan adalah menghargai karya orang lain. Dalam dunia akademik, pengakuan sumber adalah bentuk penghormatan intelektual. Fungsi berikutnya adalah memperkuat argumen. Tulisan Anda menjadi lebih meyakinkan ketika pendapat didukung teori, hasil penelitian, atau data yang relevan. Kutipan juga menunjukkan dari mana informasi berasal. Ini penting agar dosen atau pembaca bisa menelusuri sumber yang Anda gunakan. Selain itu, kutipan membantu Anda menghindari plagiarisme. Tanpa penyebutan sumber, gagasan orang lain bisa terlihat seolah-olah milik Anda. Kapan kutipan dibutuhkan? Biasanya saat Anda memakai definisi penting, teori utama, data penelitian, pendapat ahli, atau kalimat yang memang perlu dipertahankan kekasannya. Ada dua jenis kutipan yang paling sering dipakai dalam tulisan akademik, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung berarti Anda mengambil kata-kata sumber apa adanya, susunan kalimat asli dipertahankan, dan biasanya ditandai sesuai aturan penulisan. Kutipan tidak langsung berarti Anda mengambil gagasannya, lalu menyampaikannya kembali dengan kalimat Anda sendiri tanpa mengubah makna utamanya. Perbedaan paling utama ada pada bentuk bahasa. Kutipan langsung menjaga bunyi asli, sedangkan kutipan tidak langsung menekankan pemahaman penulis terhadap isi sumber. Kutipan langsung cocok dipakai ketika definisi sangat spesifik, pernyataan ahli sangat kuat, atau pilihan katanya penting untuk dianalisis. Sebaliknya, kutipan tidak langsung lebih cocok ketika Anda ingin merangkum, menjelaskan ulang, atau menggabungkan gagasan sumber ke dalam alur tulisan Anda sendiri. Misalnya, sumber asli menulis bahwa literasi digital memengaruhi cara mahasiswa mencari dan mengevaluasi informasi akademik. Jika ditulis sebagai kutipan langsung, kalimat itu dipertahankan persis seperti sumbernya, lalu diberi nama penulis, tahun, dan nomor halaman bila diperlukan. Jika ditulis sebagai kutipan tidak langsung, Anda bisa menuliskan bahwa kemampuan literasi digital berpengaruh pada cara mahasiswa menelusuri dan menilai sumber akademik. Jadi, pilihan jenis kutipan bukan soal mana yang lebih bagus, yang penting adalah mana yang paling tepat untuk tujuan penjelasan Anda. Parafrasa adalah menyampaikan kembali gagasan dari sumber lain dengan bahasa dan susunan kalimat Anda sendiri, sambil menjaga makna aslinya tetap utuh. Tujuan parafrasa adalah membuat tulisan lebih menyatu dengan alur pembahasan Anda tanpa kehilangan dasar ilmiah dari sumber yang digunakan. Langkah pertama, baca sumber sampai Anda benar-benar paham. Jangan mulai menulis ulang saat maknanya masih kabur. Langkah kedua, tutup atau jauhkan teks asli sejenak, lalu tulis kembali inti gagasannya dengan kalimat yang muncul dari pemahaman Anda sendiri.
Langkah ketiga, ubah lebih dari sekadar sinonim. Anda bisa mengubah struktur kalimat, urutan penyampaian, fokus ide, atau cara menghubungkan informasi. Langkah keempat, bandingkan hasil tulisan Anda dengan sumber asli. Pastikan maknanya sama, tetapi bentuk bahasanya memang berbeda secara nyata. Langkah kelima, tetap cantumkan sitasi. Banyak mahasiswa keliru mengira parafrasa tidak perlu sumber, padahal gagasannya tetap milik penulis asli. Tips praktisnya, fokuslah pada ide pokok, bukan pada kata per kata. Kalau yang berubah hanya beberapa istilah, itu belum bisa disebut parafrasa yang baik. Parafrasa yang baik membuat tulisan Anda terdengar alami, tetap akurat, dan tetap jujur secara akademik. Mari lihat contohnya. Teks asli berbunyi bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran membantu mahasiswa mengakses informasi lebih cepat, tetapi menuntut kemampuan evaluasi sumber yang baik. Hasil parafrasa yang baik bisa ditulis begini: teknologi digital memudahkan mahasiswa menemukan informasi untuk belajar, namun mereka juga perlu mampu menilai apakah sumber itu dapat dipercaya. Parafrasa ini dianggap baik karena struktur kalimatnya berubah, pilihan katanya berbeda, tetapi ide utamanya tetap sama, lalu sumbernya tetap harus dicantumkan. Yang perlu dihindari adalah parafrasa palsu, yaitu saat Anda hanya mengganti beberapa kata seperti cepat menjadi efisien, tetapi susunan kalimat sumber masih nyaris sama. Kesalahan lain adalah mengubah makna asli, menambahkan penilaian yang tidak ada di sumber, atau lupa memberi sitasi setelah parafrasa ditulis. Kalau Anda ragu, tanyakan pada diri sendiri begini: apakah saya menulis berdasarkan pemahaman saya sendiri, dan apakah pembaca tetap bisa melacak sumber gagasannya? Sekarang kita masuk ke sitasi dalam teks menurut Apastyle edisi ke-7. Polanya sebenarnya konsisten jika Anda memahami unsur dasarnya. Untuk satu penulis, format dasarnya adalah nama belakang penulis dan tahun, misalnya Andini 2021. Format ini bisa muncul di awal kalimat, seperti Andini menyatakan pada tahun 2021, atau di akhir kalimat dalam tanda kurung. Untuk dua penulis, tuliskan kedua nama belakang setiap kali sitasi muncul, misalnya Andini dan Pratama 2021. Untuk tiga penulis atau lebih, cukup tulis nama belakang penulis pertama lalu et al. Dan tahun, misalnya Andini et al. 2021. Aturan ini membantu tulisan tetap ringkas, terutama ketika Anda memakai sumber yang ditulis oleh banyak orang. Kalau Anda memakai kutipan langsung, tambahkan nomor halaman agar pembaca tahu lokasi kalimat asli dalam sumber tersebut. Contohnya bisa ditulis seperti ini: Andini 2021 halaman 45, atau jika sumber berbahasa Inggris, pada 45 sesuai format yang digunakan. Cara memilih formatnya sederhana. Lihat dulu jumlah penulisnya, lalu tentukan apakah Anda sedang menulis parafrasa atau kutipan langsung. Kalau dua hal itu sudah jelas, format sitasi biasanya langsung terlihat. Jadi, jangan hafalkan secara terpisah, pahami logikanya. Setelah sitasi dalam teks, bagian yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka. Disinilah semua sumber yang Anda kutip dituliskan secara lengkap. Dalam Apastyle, pola dasarnya biasanya memuat nama penulis, tahun terbit, judul, lalu informasi sumber atau penerbit. Untuk buku, urutannya umumnya nama belakang penulis, inisial, tahun, judul buku dicetak miring, lalu penerbit. Untuk artikel jurnal, setelah nama penulis dan tahun, tuliskan judul artikel, nama jurnal, volume, nomor jika ada, lalu rentang halaman dan DOI bila tersedia. Untuk sumber internet, Anda tetap mulai dari penulis dan tahun jika ada, lalu judul halaman atau dokumen, dan diakhiri dengan tautan sumber. Kalau tidak ada nama penulis, entry bisa dimulai dari judul. Kalau tidak ada tahun, gunakan penanda tanpa tahun, sesuai pedoman yang berlaku.
Yang perlu Anda perhatikan bukan hanya urutannya, tetapi juga konsistensinya. Satu format yang benar harus dipakai sama untuk seluruh daftar pustaka. Cara paling aman adalah mengenali pola tiap jenis sumber, lalu menyesuaikannya dengan data yang benar-benar tersedia di dokumen asli. Dengan begitu, daftar pustaka Anda tidak hanya rapi, tetapi juga memudahkan pembaca menelusuri kembali sumber yang Anda gunakan. Ada beberapa kesalahan yang sangat sering muncul dalam tugas mahasiswa, dan kabar baiknya, semuanya bisa diperbaiki dengan kebiasaan yang tepat. Kesalahan pertama adalah mengambil kalimat sumber hampir utuh, lalu hanya mengganti satu atau dua kata. Ini belum bisa dianggap parafrasa. Perbaikannya adalah pahami dulu ide pokoknya, lalu tulis ulang dengan struktur kalimat yang benar-benar baru dan tetap sertakan sitasi. Kesalahan kedua adalah menulis kutipan langsung tanpa nomor halaman, padahal pembaca perlu tahu lokasi persis kalimat itu di sumber asli. Perbaikannya sederhana, tambahkan nama penulis, tahun, dan nomor halaman sesuai format APA Style. Kesalahan berikutnya adalah ada sitasi di dalam teks, tetapi sumbernya tidak muncul di daftar pustaka, atau sebaliknya. Perbaikannya adalah selalu cek silang. Setiap sumber yang dikutip harus masuk daftar pustaka, dan setiap entry daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam tulisan. Ada juga kesalahan kecil yang berdampak besar, seperti urutan nama penulis, tahun, tanda baca, atau penulisan et al. Yang tidak konsisten. Karena itu, biasakan membaca ulang sitasi dan daftar pustaka Anda sebelum mengumpulkan tugas. Ketelitian adalah bagian dari kualitas akademik. Sekarang Anda sudah melihat bahwa penulisan akademik yang baik menuntut 3 hal sekaligus, yaitu kejujuran ilmiah, kemampuan parafrasa yang benar, dan ketepatan sitasi sesuai aturan. Saat Anda mengutip dengan tepat, memparafrasakan dengan benar, dan menyusun daftar pustaka secara rapi, tulisan Anda menjadi lebih kuat dan lebih dapat dipercaya. Coba praktikkan materi ini dalam tugas kuliah Anda berikutnya. Mulailah dari satu sumber, tulis parafrasanya, lalu cocokkan sitasi dan daftar pustakanya. Semakin sering Anda berlatih, semakin natural keterampilan ini menjadi bagian dari cara Anda menulis secara akademik.